kami dimampukan untuk mengikuti dalam jalan kasih dan pengampunan. Kami boleh bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami, agar kami dengan sungguh berdoa, memuji nama Tuhan, memuliakan, agar hidup kami memperoleh kasih karunia dan penebusan atas dosa, sehingga kami dibenarkan untuk melakukan yang baik, yang mendatangkan segala kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan. Dan terlebih dari semuanya itu, kami memperoleh damai dan sejahtera. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari mulai sampai selesainya. Kiranya Engkau saja yang boleh menolong kami oleh karena Roh-Mu yang kudus, mengajarkan kami untuk lebih sungguh dan hidup kami tidak sia-sia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menerima berita anugerah, di mana terambil dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Demikian berita anugerah. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan kemampuan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Bagi kita yang menerima anugerah Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan untuk menerima petunjuk hidup baru oleh karena anugerahnya. Filipi 2 ayat 5 dan 6 meneguhkan kita untuk menerima hidup baru. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita mengucapkan syukur atas anugerah dan kehidupan yang baru di dalam pujian Kidung Jemaat nomor 40 bait 1, 2, dan 3. Ajar
Sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan dan mengajarkan kita pada pekan ke depan, firman Tuhan terambil di dalam Pengkhotbah 4 ayat 1 dan kemudian Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 18 dan kemudian didukung dalam ayat nasnya nanti dari Amsal 28 ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Kami telah memperoleh kasih-Mu, pengampunan atas dosa kami, anugerah, bahkan kami memperoleh petunjuk hidup baru. Perkenankan dan kami mempersilahkan Tuhan untuk tinggal dalam hati kami, tinggal dalam pikiran kami, dan mampukan kami hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami agar apa yang kami boleh baca, kami dengar, dan kami hendak lakukan, semuanya itu adalah karena tujuan hidup kami untuk melakukan kasih, pengorbanan, dan pengharapan yang telah Tuhan berikan untuk kami terima. Kami serahkan apa yang boleh kami terima ini dalam firman-Mu karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Tuhan sekarang dan kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil di dalam, pada awalnya kita akan membaca dari Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Dilanjutkan dengan Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13 sampai 18. Hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dalam merusakkan banyak hal yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat emasnya, terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-28 ayat 28. Kita akan buka kembali dari Amsal 28 ayatnya yang ke-28, demikian ayat nasnya. Jika orang fasik
mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dalam setiap kehidupan kami sebagai pendeta dan juga sebagai warga gereja dan juga orang Kristen, dalam setiap harinya tentu akan merefleksikan diri dalam kehidupannya. Nah, saya mengambil satu renungan dan yang pernah kami coba untuk bersama-sama menyusun apa yang dilakukan kalau kita diminta hari ini tentang waktu dan kehidupan. Ada satu renungan yang boleh kami kutip pada pagi hari ini untuk mendasari firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Di setiap detik kehidupan adalah petualangan yang mengundang untuk merasakan sensasi menggembirakan. Jadi setiap detik kita harus mendapatkan sensasi yang menggembirakan. Kalau kita haus, kita ingin sensasi supaya segar dan fresh. Sekarang detik waktu jangan sia-siakan. Kita mau menyampaikan begitu. Sensasi menggembirakan harus ada di setiap detiknya. Nah, sensasi itu tentu tidak mudah. Tetapi sensasi itu harusnya seperti pesta yang tidak pernah berakhir. Kehidupan membawa kita untuk merasakan kebahagiaan. Kegembiraan sejati tidak terletak pada hal-hal yang besar dan mewah, namun pada kesederhanaan yang mampu memberi kedamaian. Perjalanan hidup adalah pengembaraan di mana kita berharap menemukan kebahagiaan bukan hanya pada tujuan akhir, namun pada setiap langkah kehidupan kita. Hari ini, saat ini, detik ini, kalau bisa berbahagia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu di sini, saya tanya, berbahagia hari ini? Sedih ya hari Minggu, harus ke gereja, bangun pagi. Betul, ada yang gitu hari ini? Ada ya? Ada lah. Nah, saya mengajak mulai hari ini, belajarlah. Tidak hanya hari Minggu, setiap hari. Berusahalah untuk memiliki sensasi kegembiraan. Sensasi kegembiraan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan kita harus melakukannya. Ya, kapan kita bisa mendapatkan itu? Orang bahagia itu tidak sendiri. Kebahagiaan harus ada kebersamaan. Kebersamaanlah kunci untuk mengeksplorasi, ya, untuk membuka kesempatan jika ada kendala-kendala yang belum terjamah dan untuk menghadapi tantangan yang penuh dengan semangat. Nah, orang selalu mengatakan ayo semangat, tapi sebenarnya bilang ayo semangat gitu ya. Nadanya itu enggak semangat, tapi ayo semangat. Saya sering seperti itu, ngajak semangat, tapi saya sendiri sebenarnya enggak lagi semangat gitu. Tapi ada juga orang yang ngajak saya ayo semangat, tapi dia sendiri tidak semangat. Ibu, bapak, dan saudara, kebersamaan itu kunci, ya, kunci untuk mengeksplorasi kendala-kendala yang belum terjamah untuk menghadapi tantangan yang penuh semangat. Yang apa semangat kita? Nah, bersama-sama kita harusnya dalam tanda petik menari. Orang menari itu kan gembira. Gak ada orang menari sedih. Ada orang menari sedih? Gak ada ya. Kalau sedih kan tutup muka dan diem, betul? Tapi orang kalau menari pasti gembira. Oleh karena itu saya mencoba untuk selalu menari sajalah. Menari dalam irama kehidupan. Ya, sekarang kalau mau kehidupannya gembira, menarilah dalam kehidupan ini. Yaitu menciptakan bentuk-bentuk atau pola-pola yang indah, yang menyatukan langkah dalam kebersamaan yang kental, yang erat. Ya, jangan bentik kata orang, jangan kayak kelereng, kalau di bentaran terlalu kenceng jadi retak. Kalau kelereng memang untuk dibendikkan ya. Nah, tapi hidup kita jangan sampai retak. Kalau sudah retak, kita sulit untuk
tembel-tembel lagi, kecuali ada lem perekat yang baru yang Tuhan berikan, yaitu kasih dan pengampunan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, mari dalam hidup ini kita selalu menciptakan satu kenangan. Nah, kenangan indah, karena kita hidup dalam derat langkah. Jangan, kalau Stephen Covey itu mengajarkan 7 langkah kehidupan itu, salah satunya adalah mulailah dengan yang akhir. Nah, akhir kita mau apa itu harus dimulai. Kalau Anda mau bahagia, mulailah dengan kebahagiaan. Kalau Anda mau sukses, mulailah dengan kesuksesan. Di awal itu sudah tahu caranya. Kalau tidak tahu, cobalah berusaha dengan semangat untuk mendapatkan. Oleh karena itu, ciptakan pola-pola yang indah yang menyatukan langkah dalam kebersamaan yang erat. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, dalam kebersamaan yang erat itulah akan muncul yang namanya kenangan. Kenangan indah adalah harta karun yang akan kita simpan di sepanjang hidup. Kenangan indah itu akan disimpan sebagai harta karun kehidupan yang ada. Kenangan yang akan membuat kita tersenyum ketika kita mengingatnya. Saya ini berusaha untuk mengingat kenangan-kenangan indah pada saat ini. Saya mempersiapkan diri untuk undur sebagaimana aturan di GKJTU. Saya akan mengundurkan diri, dan dalam hal ini adalah emeritus. Nah, program emeritus itu harus saya isi dalam waktu-waktu yang masih ada untuk membuat kenangan-kenangan indah, agar ketika saya nanti sudah tua, tidak lagi bisa menari bersama-sama Bapak Ibu, tapi saya punya kenangan yang selalu akan membawa saya untuk tersenyum. Demikian Bapak Ibu juga akan tersenyum untuk mengingatnya. Ya, saya sudah mulai untuk menata dalam kehidupan ini. Jadi mencoba membuat kenangan yang akan membuat kita tersenyum ketika kita mengingatnya. Jangan ada kenangan yang pahit atau membuat kita marah atau kita sedih atau menjadi kates mentah, ya. Tahu kates mentah? Bapak Ibu kalau mau jadi kates yang matang, kates matang itu enggak mencucu. Masih ingat ya Mas Yosua? Kates mentah banyak itu, ya. Kates mentah itu kan gitu ya, ujung mencucu. Jadi jangan jadi kates mentah. Nikmati saja harmoni yang tercipta ketika kita berhubungan dengan alam ini, dengan siapapun, dengan bagaimanapun keadaannya, karena kebijaksanaan dan ketenangan yang mendalam ada bersamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu renungan yang mulai saya menatanya, dan kemudian saya harap Bapak Ibu juga setiap hari bisa melakukan hal-hal yang menggembirakan. Setiap detik berusaha untuk dibuat sukacita, mensyukuri apa yang Tuhan beri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya ini juga bukan dalam rangka itu mau khotbahnya, tapi dalam rangka karena ini sekarang kan lagi persiapan untuk pemilihan pemimpin daerah, ya, pilkada, ya. Jangan kasih L di belakangnya. Nah, di sini banyak orang yang mulai membuat sedikit ketidaknyamanan, ya, supaya terpecah konsentrasinya. Ya, di Salatiga sudah mulai ya ada malam brum 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 brum. Itu ada di Warak sudah beberapa kali lewat sepeda motor, dan saya dari atas rumah melihat wow, rumahnya sudah digembok belum gitu. Kami yang takut karena pintu kami persis tuh kalau dipakai untuk parkiran itu cukup ramai. Nah, di situ seru, tapi kami takut karena jalannya pasti 10:30 ke atas, kadang-kadang 1:30, 1:30 gitu. Kalau kita lagi tidur lelap mungkin tidak dengar, tapi karena saya mungkin di pinggir jalan besar, ya, itu kedengaran. Nah, ada yang memimpin itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita abaikan yang kayak gitu. Itu niat yang nggak tahu itu kepemimpinan siapa itu untuk membawa dan mengerahkan pasukan sepeda motor. Padahal sudah dibuat bensin, ya, pertalite, pokoknya BBM naik harganya. Ibu, Bapak, dan Saudara, saat ini kita sedang diperhadapkan untuk belajar dengan hikmat Tuhan. Orang Kristen
diajar untuk menghadapi kehidupan ini dengan hikmat dari Tuhan. Sengaja bacaan Alkitab hari ini dan nasnya saya tampilkan untuk mempersiapkan diri. Apakah kita sebagai orang beriman, orang Kristen masih bisa secara efektif dalam berpartisipasi bersama dalam keberagaman masa sekarang ini, masih diberi kemampuan untuk memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu saya sengaja untuk membuat tema khotbah pagi ini dengan judul Power Corrupt. Apa itu? Bahasa Jawanya begitu, tapi bahasa Indonesianya adalah kekuasaan merusak. Amsal 28 ayat 28 yang tadi kita baca dan kita dengar, dikatakan jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, ya, bertambahlah jumlah orang benar. Muncul kebenaran-kebenaran. Sampai sekarang ini kan wali kota atau gubernur atau bupati, tidak tahu periode yang lama, sekarang dimunculkan lagi untuk kasus-kasus yang baru. Nah ini karena apa? Karena kefasikan ternyata ketahuan, dan ketika itu ada maka akan muncul banyak kebenaran. Tetapi manakala kekuasaan orang fasik itu ada, banyak yang bersembunyi di belakangnya. Nah ibu bapak dan saudara, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln ya, pernah mengatakan demikian. Hampir semua orang dapat berhadapan dengan kesulitan. Ada di sini yang tidak pernah ada kesulitan? Saya yakin pasti ada kesulitan ya, pernah ya. Sekali nggak apa-apa dalam hidup ini. Saya baru 1 kali menghadapi kesulitan. Ada? Atau sampai hari ini kesulitan tuh nggak terhitung? Nggak terhitung ya, setiap hari ada kesulitan. Nah ini Abraham Lincoln, Bapak Presiden Amerika Serikat. Hampir semua orang dapat berhadapan dengan kesulitan. Tetapi jika engkau ingin menguji karakter seseorang, ya, ingin menguji gimana orang itu atau menguji seseorang, berikan dia kekuasaan, kasih dia kesempatan untuk berkuasa, beri kesempatan untuk memimpin, beri kesempatan untuk melakukan tugas. Saya tidak usah bacakan bahasa Inggrisnya ya, karena saya hanya mengutip dan kemudian belajar menerjemahkan. Saya sedikit sekarang belajar bahasa Inggris lagi yang sudah begitu kaku. Nah ibu bapak dan saudara, itu kata Bapak Presiden Abraham Lincoln. Benar kenyataan yang disampaikan Lincoln itu. Mengapa? Karena justru seseorang dapat melakukan segala bentuk kejahatan ketika ia berkuasa. Ketika orang yang tidak berkuasa tidak melakukan kejahatan, belum tentu karena ia orang yang bermoral. Bisa jadi karena ia takut penghakiman dari pihak-pihak yang berada di atasnya. Ketika seseorang berada di puncak, sehingga tidak ada seorang pun dapat menghakiminya, tetapi ia masih melakukan apa yang baik, tandanya memang ia adalah orang yang bermoral. Jadi kalau orang bermoral itu di atas, ditaruh kasih jabatan apa setinggi mungkin, dia tetap berbuat baik, ya baik. Tapi untuk menguji seseorang apakah dia jahat atau tidak, dia akan melakukan pada kesempatan yang ada. Lebih jauh lagi Bapak Ibu dan Saudara, kekuasaan bukan hanya sebuah ujian karakter. Ya, karakter seseorang itu tidak perlu diuji dengan kepemimpinan. Oh memang dia ini sifatnya jahat gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kita kan tidak perlu menguji, sudah kelihatan. Tapi kalau mau menguji seseorang dalam sebuah kebersamaan, dalam lembaga, dalam organisasi, bahkan dalam gereja,
dalam lembaga apapun. Kita bisa melihat orang ini baik atau tidak, akan kelihatan dalam kepemimpinannya. Nah, kekuasaan dapat merusak karakter seseorang. Ya, kekuasaan itu sebenarnya dapat merusak karakter seseorang. Itulah sebabnya ada istilah yang namanya kekuasaan merusak atau power corrupt. Jadi ada kekuatan merusak. Pada dirinya itu ada. Dan ketika dia diberi kesempatan, dia akan melakukan karena ada yang di bawahnya. Nah, Ibu Bapak, baik mereka yang diberi kuasa maupun mereka yang dikuasai, jika power corrupt itu ada, maka akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini tes yang memang sudah terbukti. Tidak heran mereka yang memperjuangkan keadilan sosial seperti Maximilien Robespierre dan Napoleon Bonaparte pada masa revolusi Prancis selalu berakhir menjadi diktator. Jadi revolusi di Prancis itu ada perubahan besar-besaran, tapi yang terjadi adalah kepemimpinan yang diktator. Karena keputusan dari awal sudah ada di atas pimpinan puncaknya. Nah, orang-orang kemudian akan mengulangi kembali. Nanti kalau diganti orang sama aja, karena itu sudah ada. Nah, kembali lingkaran setan dalam penindasan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, dan itu akan terus. Selagi dia ada kesempatan kepemimpinan yang merusak itu dipakai, ya akan terus menerus. Oleh karena itu perlu ada perubahan. Nah, perubahan ini dari mana? Letakkan seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang memiliki hikmat. Dan inilah firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu nanti kalau kita menghadapi pilkada juga, mari kita melihat siapa orang-orang yang akan kita pilih. Bahkan tidak hanya pilkada, ketika kita memilih seorang pemimpin pun, mari kita lihat apakah yang mereka bisa bawa. Uji dia dengan karakter yang ada. Beri kekuasaan dan mampukan dia untuk melakukan. Apakah dia jahat ataukah dia baik? Dia orang fasikah atau orang berkhidmat? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi solusi dari Raja Salomo yang kita baca pada Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 18? Di sini Salomo mengisahkan. Ia mengisahkan tentang orang miskin yang dengan hikmatnya menyelamatkan sebuah kota. Sayangnya, di situ dikatakan orang miskin berkhidmat tersebut tidak diingat. Ingat ya Bapak Ibu dan Saudara, Pengkhotbah mengingatkan kita, orang berkhidmat itu cepat dilupakan. Ya. Tapi kejahatan itu akan terus dikenang. Nah, kisah ini ditutup dengan kesimpulan bahwa perkataan orang berkhidmat dalam ketenangan itu lebih baik daripada teriakan dari orang yang berkuasa yang jatuh ke telinga orang bodoh. Nah, dengan kata lain, solusi Salomo adalah menjadikan hikmat sebagai pemecah permasalahan, bukan satu figur otoritas, ya, bukan satu-satunya untuk mengatakan itu. Tetapi di sini Salomo menawarkan satu cara untuk memecahkan persoalan yang terjadi jika dalam sebuah kepemimpinan tidak diliputi dengan hikmat. Ibu, Bapak, dan Saudara, mungkin kita tahu, tapi kita tidak pernah mengungkapkan apa yang seharusnya. Untuk mengatakan, ya saya tahu kalau seperti itu. Kalau orang jahat dikasih kekuasaan, maka akan terjadi kejahatan. Tapi orang baik yang kita dukung untuk menjadi pemimpin yang baik, dia akan tetap nampak baik. Dan sampai pada akhirnya baik-baik saja, berarti memang orang baik. Dan kita harus dukung bahwa orang yang seperti itu hendaklah memiliki hikmat, agar siapapun yang ada bersama dengan dia juga memiliki dalam hikmat
yang datang dari pemimpin yang kita pilih. Dan pemimpin yang kita pilih, kita doakan bahwa hikmatnya itu datang dari kebenaran yang datang dari Allah sendiri, yang memberikan kehidupan. Kita tahu bukti berapa banyak perusahaan, berapa banyak organisasi, berapa banyak negara, bahkan gereja yang lebih mengutamakan keberadaan satu sosok figur terkenal daripada berkhidmat. Pokoknya turuti saja kata beliau. Pokoknya apa kata beliau, kita ikut. Kalau dulu zaman Pak Presiden Soeharto, ketika saya masih sebelum ditahbiskan jadi pendeta, Presiden Indonesia itu Bapak Soeharto. Dulu ada slogan mengikuti apa kata Bapak. Ikuti apa kata Bapak. Nah, di sini apapun yang dikatakan oleh Bapak Presiden, maka kemudian kabinetnya akan melakukan. Ada Petrus, Matius, apa itu ya, semuanya dilakukan untuk pemberantasan. Apapun yang dilakukan. Dan waktu itu memang peraturannya seperti itu. Dan itulah otoritas dari pemerintahan. Sehingga muncul yang penting ABS. Asal Bapak senang. Sehingga bunyinya pokoknya turuti saja kata beliau. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, inilah maksud Salomo yang perkataan orang berkuasa yang jatuh ke telinga orang bodoh, yakni orang yang asal menurut saja. Sebaliknya, ketika suatu komunitas, suatu lembaga, suatu organisasi, satu negara dipimpin oleh hikmat Allah, maka yang seharusnya terjadi adalah musyawarah. Ada rapat, ada percakapan, ada pertimbangan, ada keputusan yang visioner, keputusan yang tidak hanya sekarang, tapi ada keputusan dilihat hari esok, jangka panjang, jangka waktu dekat, jangka waktu panjang. Bukan apa kata beliau, apa kata ikut saja. Hikmat Allah bisa berbicara lewat semua orang, bahkan kepada orang yang paling tidak berkuasa sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara, hikmat itu ada pada setiap orang yang dikehendaki Allah untuk tinggal bersama-sama dengan orang lain, dalam keluarga, dalam tempat di mana bermasyarakat, apalagi di tempat di mana kita bekerja. Ada organisasi, ada lembaga, bahkan kita mengabdi untuk negara. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Mari kita merenungkan dalam satu pokok pikir dalam bentuk refleksi pada pagi hari ini. Apakah saudara memegang peranan pemimpin atau yang dipimpin? Di mana posisi saudara? Jika saudara pemimpin, apakah cenderung untuk otoriter? Jika saudara yang dipimpin, apakah sekadar melakukan yang diperintahkan pemimpin tanpa pertimbangan? Dan jika itu terjadi dalam kepemilihan nanti, pilkada, apa pemilihan apapun, mari kita menempatkan diri. Bagaimana cara saudara untuk mengembangkan budaya kehidupan bersama? Ada musyawarah untuk mencapai suatu keputusan yang paling berkhidmat, sehingga waktu yang ada bukan untuk dikenang dalam bentuk membuat kesedihan, membuat keputusasaan, bahkan kemarahan, melainkan adalah kegembiraan, sukacita, mensyukuri apapun yang ada. Dan kita boleh menyerahkan keputusan dari seseorang, kepemimpinan ataupun kita yang dipimpin, semuanya kita serahkan. Ada hikmat dalam setiap pribadi seseorang. Selamat menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi teman-teman yang lain, dan juga selamat jika kita memiliki
diri kita untuk bersedia menjadi orang-orang yang dipimpin dari orang-orang yang berkhidmat, dan menjadi orang yang dipimpin untuk makin berkhidmat. Berkuasalah oleh hikmat Allah yang menguatkan kebersamaan. Dan marilah dalam irama kehidupan kita menciptakan pola-pola indah dan menyatukan langkah kebersamaan yang kental, yang erat, yang penuh kasih dan sayang, penuh pengampunan dan permohonan maaf, dan memulai sesuatu dengan berkhidmat kebaikan. Ciptakan hidup yang nantinya memiliki kenangan indah sebagai harta karun yang akan kita simpan sepanjang hidup, agar menjadi kenangan yang akan membuat kita tersenyum dan bahagia saat ini dan saat yang akan datang, selalu menyenangkan hati Tuhan, hati sesama, hati diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Segala sesuatu boleh berlalu bagi hidup kami, karena pada saat ini kami tahu sekarang bahwa hidup kami dipenuhi dengan pola-pola kehidupan yang sudah ada. Mampukan kami untuk menciptakan kembali, membentuk frame baru untuk pola-pola yang indah, yang menyatukan langkah kebersamaan yang semakin erat, penuh kasih sayang, penuh pengampunan, penuh kegembiraan, sehingga kami dapat menciptakan hidup dengan kenangan yang indah sebagai harta karun yang akan kami pelihara, kami simpan sepanjang hidup ini dalam keadaan apapun, agar kami menjadi kuat, agar kami memiliki kenangan yang akan membuat kami tersenyum dan bahagia saat kami memuji memuliakan Tuhan dengan syukur, dan kami boleh melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup ini. Berkenanlah Engkau melimpahkan segala rahmat kepada kami semua. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus dalam syafaat pada saat ini. Kami serahkan orang-orang yang kami kasihi, warga jemaat-Mu di Bendosari, pada saat ini sedang sakit dan berupaya untuk memperoleh kesehatannya kembali, pulih, dan melakukan kegiatan serta pelayanan untuk keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Kiranya Tuhan pulihkan. Bagi kami yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan oleh karena ekonomi dan juga kehidupan bersama yang kurang menyenangkan, ajarkanlah kami untuk rendah hati, bersemangat untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk kami cari dan kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu semuanya yang kami perlu Tuhan telah sediakan. Ajarkan kami dengan riang dan ringan, agar hidup kami lebih sederhana, lebih mudah, dan kami memperoleh mujizat-mujizat yang datang dari Tuhan berupa keajaiban-keajaiban, baik kecil maupun besar, sehingga hidup kami dapat mencerminkan orang-orang yang Engkau kasihi, memiliki kasih sayang dari Tuhan, melakukan kasih sayang untuk sesama, melakukan yang terbaik untuk memelihara kebersamaan dalam alam ciptaan-Mu ini. Kami serahkan dan bersyukur untuk anak-anak kami yang masih studi atau belajar, baik yang masih di sekolah mempersiapkan diri dalam kelas bermain, TK, SD, SLTP, SLTA, bahkan memasuki untuk dunia baru baik di akademi maupun di universitas, untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Kiranya Engkau sendiri akan menolong dan mencukupkan apa yang diperlukan. Kecerdasan yang dimiliki kiranya juga memperlengkapi untuk meraih cita-cita anak-anak kami. Kami serahkan juga setiap orang tua yang berjuang untuk kehidupan keluarganya. Tuhan cukupkan apa yang diperlukan,
apapun ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan memenuhinya, agar kami dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih baik, mempersiapkan diri untuk hidup jujur, benar, dan senantiasa bersyukur bahwa kami dapat meraih apa yang telah Tuhan sediakan, agar kebahagiaan yang datang dari Tuhan dapat menjadi alat kesaksian keluarga kami, hidup kami, baik pribadi maupun bersama-sama. Berkatilah sidang jemaat Tuhan di GKJTU Bendosari ini oleh Bapak Ibu Majelis dan juga para fungsionaris gereja dalam melayani jemaat-Mu, untuk para pemuda, remaja, dewasa, perempuan dan laki-laki, bahkan lansia. Engkau sendiri akan menolong dan memberikan hikmat agar kami dapat melihat bukan saja hari ini, melainkan hari ini yang menentukan untuk hari esok. Kami sambut bersama dengan Tuhan untuk melakukan yang terbaik melalui program-program dan kegiatan. Berkatilah apa yang kami perlu dalam berupa dana. Tuhan cukupkan agar warga jemaat Tuhan berkati dan mereka dapat memberikan persembahan yang cukup, dan kami boleh dikuatkan dalam pelayanan persekutuan, pelayanan dalam kesaksian kami. Semuanya dapat diwujud nyatakan oleh karena sukacita yang telah Tuhan berikan ada dalam hikmat-Mu. Kami juga serahkan klasis Bendosari, di mana kami boleh bersama-sama untuk melakukan program kegiatan bersama dengan Majelis Pekerja Harian, klasis dan juga para komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati, Tuhan sertai, bahwa kami dimampukan untuk dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan di sekitarnya. Kami juga menyerahkan Sinode GKJTU yang begitu banyak untuk melaksanakan beberapa keputusan yang ada di dalam persidangan MPL pertama untuk dapat dilaksanakan dalam MPL yang kedua ini, sehingga dapat diwujud nyatakan dalam persidangan apapun yang ada, dan itu semua menjadikan kaya akan kekuatan iman yang dimiliki oleh orang-orang yang telah Engkau kasihi menjadi anak-anak Tuhan di dalam persekutuan GKJTU. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami dalam masyarakat, khususnya ketika kami bersama-sama di dalam kota Salatiga, mempersiapkan segala sesuatunya oleh karena pada tanggal 24 Juli yang lalu Kota Madya Salatiga merayakan hari ulang tahunnya yang ke-1274. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai para pemimpin di Kota Madya ini untuk mempersiapkan juga untuk masa depan mereka, masyarakat kami, untuk pemilihan wali kota dan juga wakilnya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan sendiri akan memberikan kepada kami hikmat untuk memilih pemimpin yang penuh dengan hikmat, agar Kota Madya Salatiga ini dapat lebih baik, maju dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kami serahkan juga negeri kami Indonesia dalam pemilihan pemimpin-pemimpin daerah dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai, sehingga apapun yang dilakukannya bukan niat jahat, melainkan karena hikmat-Mu berada bersama-sama dengan masyarakat yang ada. Kami percayakan bangsa dan negara kami dan juga kehidupan kami bersama dengan seluruh orang-orang di muka bumi ini. Mampukan kami untuk menjadi bangsa dan negara yang penuh dengan hikmat Tuhan, bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang ada. Demikian doa dan seru kami dalam doa syafaat ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini dalam pengakuan iman rasuli kita perbaharui dan kita teguhkan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Dan sesudahnya kita akan akhiri dan kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 367 bait 1 dan 2.
Mari kita bersama-sama masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persiapkan dari rumah kita masing-masing, dan firman Tuhan yang mendasari dalam kita mempersembahkan syukur pada hari ini terambil di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita kumpulkan persembahan syukur ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 433 bait 1 dan seterusnya. Kita sampai kolekte persembahan kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang telah mencukupkan apa yang kami perlu. Tuhan menolong dalam setiap doa-doa kami, permohonan-permohonan kami untuk kecukupan yang kami perlukan. Dan hari ini kecil atau besar, pujian ini mengajarkan bagi kami agar hidup kami dipenuhi oleh kasih dan kelimpahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami dimampukan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu di sini. Kami boleh mempersembahkan hidup kami. Berkenanlah Tuhan untuk menerima kami, dan kami persilahkan Tuhan menuntun agar hidup kami berkenan senantiasa kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan persiapkan kidung pujian penutup, kidung jemaat nomor 408, dan marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian ini dan kembali pada kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan jadilah berkat bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Abba
Di rumah angin. Siap. Mas dulu. Siap, terima kasih. Mas. Berarti klek rumah dari sini. Suaranya enggak jelas. Oh, radionya coba toh. Oh, nanti rasanya. Berarti siapa bilang? Bocor. Oh, ini lupa saya. Nek apa nih mama apa nih? Ini ra. Lilin ta mas ngira iki. Lilin. Betul. Ya, kono ya. Ya. Sip. Sesuk apa kata Ibu? Enggak ada. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan yang telah mengikuti ibadah secara online. Kiranya kasih Tuhan dan berkatnya senantiasa dengan Bapak Ibu dan saudara. Untuk warta yang bisa kami informasikan di minggu depan, hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Wulandari dari GKJTU Samirono. Ibadah dimulai pada pukul 9 pagi di gedung gereja. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara yang tidak berhalangan, tidak sakit dan bisa hadir ke gereja untuk datang bersama-sama dalam ibadah offline, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat mengikuti secara langsung di gereja bisa menyaksikan melalui Facebook online GKJTU Bundesari. Warta yang
selanjutnya untuk ibadah PA dan Anjaksana masih akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Agustus, jadi akan kami informasikan dalam pemberitahuan selanjutnya. Demikian yang bisa kami beritahukan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.